Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, rekan-rekan sekalian, selamat datang di Halaqoh IT ya, TITN ke-14 tahun 2024. Nah, untuk sesi kali ini semacam pertemuan kedua dari ketiga ya di hari Sabtu ini, masih bersama dengan fasilitator kita, yaitu Ustadz Hilman Eskom, yang dimana mungkin di pertemuan pertama kemarin kita mempelajari dasar-dasar mengenai web, HTML, CSS, dan JavaScript. Mungkin sedikit perkenalan ya dari saya. Perkenalkan, saya Sami Kalamalah. Saya juga salah satu tim Kominfo di Pemuda Persis di sini, di mana kita juga mengerjakan beberapa proyek khusus untuk Pemuda Persis se-Indonesia itu. Nah, baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa dipersiapkan penglihatan serta pendengarannya agar kita dapat mudah menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Kang Hilman. Nah, mungkin untuk itu dipersilahkan kepada Kang Hilman waktu dan tempatnya. Enggak, Kang Hilman. Oke, terima kasih Kang Sami untuk dipersilakannya. Ini coba share screen. Ini sudah kelihatan belum ya? Nah, sebelum udah itu, ini suara saya udah terdengar jelas? Cukup jelas. Jelas ya? Oke. Oke, untuk kemarin kita akan membahas atau mulai ngoding ya. Jadi ini tampilan yang memang nantinya akan kita develop ya. Jadi harapannya rekan-rekan udah mempersiapkan ya yang kemarin diinfokan di Telegram seperti Visual Studio Code, install Studio Code, terus macam-macam extensionnya, terus browser yang memang rekan-rekan sukai seperti Google Chrome, Edge, dan lain sebagainya. Oke, ini tampilannya seperti ini ya. Nanti kita live domainnya ya. Ini saya pakai menggunakan GitHub Pages ini ya. Nanti kita coba ya. Nah, ini seperti biasa, ini untuk layoutnya seperti ini. Ini untuk misalkan download CV-nya gitu kan. Terus about me gitu, ada front end back end database. Ini mengklasifikasikan bahwa skill rekan-rekan itu seperti apa gitu. Introduction-nya ini gitu. Terus project gitu kan, ini udah selesainya berapa, klien, experience kalian gitu, ini get in touch gitu dan sebagainya. Ini udah website modern ya. Jadi website modern itu manakala ketika dibuka dengan mobile gitu, nah ini udah responsif, sangat responsif. Ini saya coba menggunakan iPhone ya, iPhone 14 Pro Max. Ini udah responsif ya. Tuh. Ini menggunakan HTML, CSS, JavaScript. Untuk slidernya, ketika ngeklik ke bawah itu dengan smooth gitu kan, itu ada sedikit tambahan ya, bonus menggunakan library khusus nanti adalah ini. Terus ketika dibuka di iPhone SE itu udah responsif juga. Terus kita buka menggunakan iPad gitu kan, coba
Nah, segini nih biasanya event. Nah, ini responsif juga. Ini handphone. Tuh, harapannya seperti itu. Oke. Sudah siap kan? Nah, ini ya. Ini saya udah sediakan juga ya di Telegram ya. Nah, ini. Mana? Telegram. Oh, banyak tuh ya. Mana? Oh iya, iya. Oh, kayak ini nih. Oke. Ini nih di pinnya udah saya ini udah saya kirim Anu ke Al-Qasam. ya, yang ini ya. Portfolio.zip. Nah, ini isinya kayak gini. Coba setup dulu gitu. Harapannya sudah seperti ini. Sudah, rekan-rekan? Ada indeks, JST itu main JS gitu, isinya kayak gini gitu kan. Jadi saya kasih scope. Terus CSS-nya ini saya menggunakan variabel global ya, jadi manakala ketika diubah jadi nggak satu persatu. Jadi kalau misalkan eh, apa, global gitu, jadi semuanya gitu. Ini saya menggunakan fontsnya itu Poppins karena sangat segar menurut saya fontsnya itu. Oke, sambil berjalan mungkinnya ini saya mulai coding lebih dahulu. Oke, Bismillah. Oke, pertama saya menggunakan div. Jangan lupa ini kalau misalkan jangan kayak gini ya. Nah, tapi harus ada indentasi. Nah, misalkan di sini itu kelas container paling bawah. Oke, terus di headernya itu saya gunakan nav ID ya. Kemarin udah sempat bahas ya, ada ID, ada kelas. Ini kita menggunakan header. Terus paragraf, misalkan name-nya itu misalkan kelas nav, misalkan filman terus itu. Oke, notifikasi. Kita coba dulu ya terlebih dahulu. Untuk open in default browser, jangan lupa di download ya, extensionnya ada di sini. Open in browser ya, ini open in browser. Nah, open browser, jadinya seperti ini. Oke. Oke. Terus kita coba membuat yang namanya navbar ya. Akan di sini. Sorry. Tafsirnya. Ini saya pakai Emmet. Di Sulawesi dapat ada yang namanya Emmet ya, logo. Jadi ketika ada titik, terus nav dash logo, terus tab, ini buatin langsung otomatis.
Ush. Kang Ilman, maaf nih. Ya. Kalau teman-teman yang lain ada kebingungan, boleh langsung ini ya, boleh langsung present gitu ya. Ya. Ya jangan ragu teman-teman kalau ada yang bingung atau ada kendala, gaskan aja langsung angkat tangan. Bingung gitu. Itu Ya. insya Allah dibantu sama Oke. Master Hilman. Oke. Nah ada Pak Yazid nih. Contoh itu contoh. Contoh. Kita kasih ID my nav menu. Jangan lupa tutup kurung, tip ya, kurung UL LI. Kelas nav menu is. Kelihatannya kekecilan nggak ini? Atau cukup? Kalau buat saya cukup, nggak tahu mungkin teman-teman apakah teksnya Ini maunya. Nah itu cukup sih kayaknya. Oke. Ini baru segini nih. Ini jangan lupa di sini itu di bawah ya, di bawah. Oke, kita buat dulu menu-menunya. LI. Terus, nah, LI. Kasih href ya, nanti supaya bisa diklik-klik ya. Misalkan di sini about, kelasnya itu navlink, terus about. Kita kasih namanya kelas edit, terus circle. Nanti harapannya ini buat apa? Icon. Ini kok copy aja ya. Ctrl LC, copy lagi. Ada 4 menu. Ini ya, ini kasih yang namanya projects. Terus ini kontak. Sininya kontak. Oke. Beres nih buat menu. Terus kita tadi ada CP ya, ada CP. Nah, segini. Kelas. Nah, button kelas BTN. Kita namain kelasnya itu button BTN. Download CV. Terus kita kasih I ya, terus tab. Nah, kita kasih icon itu wheel file.alt. Karena ini udah di import di sini. Nah, ini iconnya ya. Oke. Udah nih, nanti button buat nge-download CV-nya. Oke. Coba aja dulu ya. Coba dulu. Tes. Nah, ini baru segini ya. Ini belum kita kasih CSS. Oke. Terus nanti kita kasih yang namanya buat responsif nih ya. Kita bikin terlebih dahulu deh. Nav menu BTN. Misalkan I kelas
will bars. Tekan on click. Nanti di JavaScript-nya kita membuat function namanya menu functions. Nah, oke, kita mulai modif nih CSS-nya nih. Kita mulai CSS-nya. Oke, kita isi nih base-nya nih. Kita isi base-nya dengan global variabel yang global nih kalau bintang itu. Marginnya kita kasih 0, paddingnya kita kasih 0 juga, sizing, border box, terus fontnya itu family, pins, sans serif, untuk defaultnya sans serif. Oke, nah ini kita smooth scrollnya HTML, scroll behavior smooth. Kalau misalkan kurang mengerti apa sih margin, padding, dan lain sebagainya, itu di pertemuan pertama udah sempat kita bahas ya. Itu ada kitabnya yang namanya Wet Through Scroll ya, Wet Through Scroll. Oke. Terus kita buat button ini ya, global. Jadi BTN di ini ya, di global button design. Kita kasih font white-nya itu 500, padding 12 pixel 20. Kita coba dulu ya. Save. Terus refresh. Nah, ini udah impact ya, ada impact gitu. Ini udah kelihatan si fonts nih. Ini coba saya pakai fonts, mana font? Enggak kelihatan. Kayak fontnya. Tuh, oke. Backgroundnya kita kasih ini muncul warna putih ya, bukan putih, lebih ke gelap-gelapan putih ya, putih ke gelap-gelapan. Border radius nanti agak lonjongin, kursor pointer ketika disorot itu nantinya berubah menjadi kayak yang klik gitu. Transaction agar lebih smooth kita 4 durasinya 4 second. Kita coba. Nah, tuh. Ini ketika pada saat ini nih, cursor pointer di hover, ini muncul ya kayak telunjuk gitu. Oke. Ini buttonnya. Ini terjadi titik BTN itu di sini ya. Mana? Nah, ini. Oke. Lagi kita kasih BTN yang di dalamnya itu ada I ya. Ada gak I gitu kan? Kalau ada berarti kita kasih left, margin left, tulis self. Terus jangan lupa kita kasih yang namanya BTN hover. Ketika di hover itu harapannya muncul ya, muncul background yang kita set variabelnya itu second color ya, yang mana ini? Yang warna biru terang. Color var min scroll color white. Coba refresh. Nah, oke. Tad, boleh nanya dulu, Tad? Oke. Itu yang second color itu cara penulisan variabel di CSS. Yang strip 2 depan gitu. Oh iya ini. Ini ada di sini sih. Ini root.
root variabel. Jadi variabelnya itu, jadi CSS yang terbaru itu ya, itu udah bisa buat variabel gitu, buat variabel. Jadi harapannya ketika ada yang diubah-ubah, jadi nggak ubah manual gitu, ubah manual. Jadi ketika udah ada set variabelnya, kita tinggal panggil. Ini kan body color, nah, gitu sih. Kalau itu root itu apa? Apa ini? Root. Enggak. Root. Oh, root. Ini root. Ya, root itu ngedefine untuk variabel gitu. Ya, betul. Jadi nggak bisa kayak gini nih. Kita set di sini nih. Ini nggak bisa. Receive tag. Ya. Oke, lanjut lagi. Oke. Nomor itu btn hover. Kita kasih yang namanya icon globalnya itu, kita kasih yang namanya font size ya, biar agak gede sedikit. Udah kelihatan. Nah ya, kemudian oke, base-nya itu body ya. Kalau nggak ada titik, nggak ada apa namanya teh, pagar ya, tanda pagar. Kalau pagar mah kan kemarin udah dibahas ya, ID. Kalau titik itu adalah kelas. Kalau nggak pakai pagar dan nggak pakai titik, itu tag ya, itu tag. Oke, background var kita panggil variabelnya itu body color. Oke, kita kasih container ya. Container itu nanti semacam wadah ya, semacam wadah. Jadi kita kasih 100% width-nya, terus positionnya relatif. Oke, kita coba dulu. Nah, ini masih belum impact ya. Nanti akan kerasa ketika udah mulai dicoba-coba. Oke. Terus navigation bar-nya, navigation bar. Di sini kita mulai di CSS. Nah, itu kita kasih position fix ya. Nanti harapannya fix itu nurut ya, nurut ketika di scroll itu bakal nuturkan. Nah, untuk bahasa Indonesia nuturkan. Flex. Oke, justify content ya. Ini justify content, nanti ada space ya, space between. Coba dulu deh. Nah, udah mulai ada impact ya. Ini flex itu nanti ke sejajar ya, sejajar. Terus dikasih space between. Width-nya itu kita kasih 100%. Terus height-nya kita kasih 90 ya. Intinya. Terus line height-nya kita kasih 90%. Nah, jadi kayak gini nih. Ini penggunaan dari line height ya. Kita coba komen dulu. Nah, jadi apa ya hasilnya teh? Kasih ruang ke bawah. Kita kasih background, panggil variabelnya yang namanya body color. Nah, body color tadi di atas ya. Kita coba mengulangi karena ya biar apa ya, biar kebiasaan. Kasih padding inline dan 9 PV view width transition oke.
kita kasih 3 second aja nih. Terus set index agar ke depan kita mau 100. Coba dulu deh. Nah, ini ke depan ke center ya, center. Oke, lanjut lagi. Terus nav, logo, position, relatif, terus nav name-nya, font size 30 pixel, font weight-nya, jenis ketebalannya itu kita kasih ketebalannya itu font white 600, color-nya, warnanya kita ambil min text color color grid. Coba dulu. Nah ini ya. Nav name. Ada nggak nav name? Oh ada. Nih. Nav name. Nah kita kasih CSS. Oke. Terus kita coba span-nya ya. Span-nya nih. Span-nya. Oke. Nav color. Nav logo. Span. Cari kelas yang ada tag span. Cara bacanya seperti itu. Oh ada, kalau ada berarti kita kasih posisinya itu absolute. Top-nya kita kasih min 15 pixel. Right, yaitu kita kasih 20 pixel. Font size-nya kita kasih 5 IM. Color-nya itu kita kasih variabel ambil min text color second. Coba dulu. Oke. Terus nav menu, koma, titik, nav menu list. Ini tuh apa? Koma. Jadi koma itu ketika ada kelas yang nav menu dan nav menu list, ini akan dikasih yang namanya display flag. Oke, display flag ya. Bubble deh. Nah, ya. Itu di sejajar nih. Oke. Terus nav menu sama nav list. Kita kasih list. Kita ngilangin ini, ngilangin detik apa? Bulat-bulat ini kayak gimana? List style nanti. Terus position itu kita kasih position, kita kasih relatif. Coba. Nah, udah hilang. Oke, hilang. Kita kasih navlink, text decoration. Nah, coba dulu. Oke, ada. Okay. Text decoration. Kita kasih color. Ntar ngambil text color second. Kita kasih ketebalannya 500. Kita padding inline 16 pixel saja. Margin inline 20 pixel saja. Coba. Oke. Ya. Udah mulai rapi ya dikit-dikit. Ini
ini belum ya, responsifnya belum. Oke, Navlink. Oke, Navlink, menu PTNI, font size 8 pixel, kursor pointer, kita kasih aktif link position, yaitu relatif, color var min first column, color transaction itu 3. Oke. Nah, oke. Terus kita kasih aktif link after ya, ketika diklik itu nanti muncul, kita kasih level dulu, position itu absolute. Position absolute, kita kasih labnya 50. Ini kalau teman-teman kelewatan atau gimana, nanti bisa diulang-ulang lagi ya di YouTube. Pixel, transform, translate, min 50. Width-nya 5 pixel, terus height-nya 5 pixel juga. Coba, sebelum ada efek. Background color-nya kita ambil color, kasih border radius 50 persen. Oke. Aktif link after. Sekarang wiper design nih, jadi agak lumayan. Wiper untuk ininya ya, apa namanya itu, si responsifnya nanti belakang. Oke, padding inline 10 pw ya, view width. Ada ini. Terus ini dulu deh. Ini home. Oh, home-nya pantesan. Ini kan masih ada bullet nih. Kita kasih ini. Kelas. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau kita lanjut lagi nih? Kita bikin main ya. Mainnya kita taruh paling bawah. Paling bawah. Nah, mananya? Oke, paling ini. Setelah putar,
Ini rapihin. Ini udah ya, ini kalau untuk yang udah. Kalau udah hmm, jalan coba lihat desainnya lagi. Oh, ini udah kita bikin ini foldersnya. Paper box kita buat section kelas yang namanya feature box, ID-nya kita kasih di paling div kelas namanya feature text di dalam div kita kasih yang namanya misalkan hi. Oke. Nggak muncul. Filter text, terus kita kasih ini deh. Kita bikin lagi untuk ngebundle ya, bundle si high-nya itu, bahwa dia itu kita masukkan ke dalam fitur text start. Di sini, terus kalau udah udah bikin lagi yang namanya kelas fitur name im span kelas type text. Jadi kita buat ya stylenya. Oke, udah. Terus ini lagi kelas fitur text info bebas loh. Lorem itu text random. Biasanya programmer nggak apa ya, malas mikir, jadi random aja. Fitur text btn, kita kasih button kelas btn blue btn hire me, terus button kelas btn ini download CV kita kasih icon will file t, terus kita kasih yang namanya social icons. Nah, terus icon dikali 4 saya ini perihal di emet ya. Nah, ini emet juga nih kayak gini. Nah, terus kelas will nah ini kita bedakan nih Instagram, terus
LinkedIn, ALT. Terus Dribble ya, Dribble biasanya itu portal buat UI UX ya. YouTube. ALT. Oke, coba dulu. Oh, ini masuk ke sini. Aku kenapa ya? Coba. Kontainer aktif. Nah, kenapa ini? Coba nih, ini kita coba. Ini nggak muncul kan ini. Coba di sini dulu deh. Apa karena ini? Mungkin kontainer. Mungkin ada struktur yang kelewat mungkin. Struktur yang kelewat. Di HTML-nya. Ini yang kayak gini biasa ya teman-teman. Itu biasanya sering menghadapi error dan kendala setiap hari. Nah, terus CSS-nya kah? Kita coba dihilangin aja dulu, takutnya ada impact di CSS. Hapus. Nah, ada ya. Kenapa ya? Nah, ya udah deh, lanjut aja dulu deh. Mungkin coba di inspect elemen. Baik. Ini. Ketimpa itu kayaknya Kang Hilman, ketimpa sama navbarnya. Kita semangat dan
enggak deh. Barnya kenceng. Nah, kita tes coba satu-satu deh. Ini kita komen. Komen. Apa mungkin karena posisinya fix? Itu ini nih silat barnya ya. Ya, posisinya fix. Betul. Posisinya fix nih. Karena kalau fix jadi ya gitu bawaannya. Untuk kita latih. Nah, oke, kita skip aja dulu. Tapi nantinya fix deh. Oke. Nah, oke. Aduh, waktunya. Ini mungkin nanti saya kalau ada kurangnya tinggal ditambahin nih nanti di sini. Terus kita sini, oke. Minimal kita sampai abot ya. Jadi rangkanya aja dulu. Satu abot ini. Oke, abot ininya. Terus kita kasih row, all, about info. Ketiga, my introduction. Ininya bla 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 bla. Terus kita kasih about BTN supaya bisa nge-download. Akan pas BTN download TV. TV import. Coba dulu. Terus di call ini buat skillnya, skills box. Ini skills box tanya ada berapa? Ada 4 ya. Skills box. Terus skills yang pertama itu misalkan front end. Ketiga front end. Terus skills span HTML, CSS, ada Bootstrap, ada JavaScript, ada Vue, ada React. Oke, udah nih. Ini skill box yang pertama. Bikin lagi skill box yang kedua. Kan ini backend. Ya, backend. Backend itu apa aja? Ada yang namanya PHP, ada Java, ada Golang, ada
Python. Oke, dah. Terus kita kasih skill yang ketiga itu database misalkan. Database apa aja? Ada MySQL, ada PostgreSQL, ada MongoDB. Oke, kita coba dulu ya. Nah, ini kerangkanya ini masih belum benar ya. Nah, kita coba sedikit-sedikit CSS-nya. Ini Pak Moderator gimana jam 21 masih lanjut atau gimana? Biasanya dikasih waktunya 1 jam ya. Teman-teman masih lanjut atau gimana nih? Boleh Kang, lanjut. Lanjut Kang, lanjut. Wah, Masya Allah. Oke, ini apa? Robot. Oke, kita coba buat di stylein biar keren, biar nggak kerangka gini. Fitur box ya, fitur box. Nah, fitur box. Nah, ini. Aduh, kalau baru ini, aduh. Waduh, sedang di mana nih Kang Hilman? Iya, si Iana dibuka pantona jadi banyak keren. Oh, WFK, work from kebun. Ya. Oh, Masya Allah. Position relatif. Kok display relatif? Flex ya. Flex height-nya itu kita kasih 100 ppi ya. Nanti akan terasa deh coba. Terus min height 700 pixel. Nah, ke bawah nih sininya nih. Terus di fitur box-nya ya, fitur box-nya yang mana? Sini fitur box-nya. Kita kasih bentar. Fitur teks deh, fitur teks ya. Nanti si high-nya akan berubah. Coba fitur teks, kita kasih posisinya position relatif, terus display-nya flex ya, justify content-nya center, align content center, height-nya, batas height-nya itu 80 dv, terus flag direction-nya kasih column, width-nya kita kasih 50 persen, padding-nya left 20 pixel, kita coba. Nah, jadi agak ke tengah ya fitur teksnya, karena ada beberapa fitur teks ini nih yang ngebandel ini. Kita coba ini deh, kita rapihin fitur text card, kita ketik, cari CSS yang namanya fitur text card, di dalamnya ada span, kita kasih background, kita ambil min treat color var min color white, kita kasih padding 3 pixel, atasnya 3 pixel, bawahnya 3 pixel, kiri kanan 8 pixel, font size-nya 12 pixel,
Terus border radiusnya itu kita kasih 5 pixel. Kita coba. Nah, oke. Terus apa lagi? Fitur name. Cari CSS, kita kasih CSS font size. Cari CSS, cari kelas, 50 pixel, font weight 6, itu tebalannya 600, kita kasih color, var, min text, color second, margin block, kita kasih 20 pixel. Nah, oke. Fitur name udah. Terus type text transfer capitalize ya. Capitalize itu jadi gede ya. Kapital. Kita kasih color, var, min text. Oke. Jangan lupa titik koma. Terus fitur text button, displaynya itu kita kasih flag. Terus gap ya, gap itu space ya, space. Oke. Apa lagi yang fitur button di dalamnya ada blue button. Oke. Copy, cari CSS kelasnya, terus ada enggak kelas yang namanya blue btn, cari kelas, ada enggak ini blue btn. Oke. Kita kasih background, colornya kita kasih warna white. Nah, oke. Terus fitur text btn kita sama kasih hover ya, kasih hover. Nah, oke. Terus sosial medianya ya, ini agak ke bawah. Sosial media, sama icon. Displaynya flex ya. Tadi ke bawah ya. Ketika di flex, jadi bentar kok muncul. Still icons. Nah, jadi prioritas saja. So icons. Kasih margin ya, margin top agar ada rentang pm. Terus kasih gap ya. Top dulu. Jadi ke bawah. Kita kasih gap 30 pixel. Nah, oke, icon-nya ada icon oke ada. Empat-empatnya harusnya kena impact nih. Displaynya flex. Terus justify content-nya itu center. Terus align item-nya itu center. White-nya itu kita kasih 40 pixel. Height-nya itu kita kasih sama 40 pixel juga. Terus border radiusnya kita kasih 50
box shadow ya, agak shadow ya, misal 2 px 5 pixel 0 px, kita kasih RGBA, ini RGBA-nya 0,0,0,0,0,225 kursor pointer. Nah, oke. Kenapa? Kang Hilman, maaf nih. Mungkin Ya. 5 menit dulu boleh ya. Dimaafin. Oke. Hmm. Oke, dari bawah. Berarti nanti nextnya nih lanjutnya minggu depan gitu. Ya mungkin dilanjut di Telegram mungkin gitu ya. Seperti biasa. Oh, oke. Eh, atau gimana nih kalau misalkan ini kan masih banyak ya. Ini saya ngasih apa kerangkanya nanti si CSS-nya dibahasnya minggu depan. Gimana kalau gitu rekan-rekan? Masih belum beres semuanya di luar ini. Boleh aja kayaknya kayak gitu, cocok. Boleh. Mm-mm. Agar soalnya agak mustahil juga ini dalam satu portfolio sedih. Aduh. Nah, ini kenapa nggak muncul ya, kita kasih gambar ya. Gambar, kasih gambar. Gitu ya enaknya. Ini info tn filter image brief plusnya image. Nah, di pertemuan kemarin kan cara pemanggilan image itu cari aset. Ini dikasih tahu ya kalau pakai Visual Studio Code image avatar. Oke. Terus scroll icon box about plus scroll btn i plus will mouse alt p klik paragraph scroll down. Okay. Hancur karena CSS-nya. Okay. Dua 2115 ya, Kang? Ya, betul. Paling segini dulu. Segini dulu, ini masih berantakan deh. Oke. Jadi mungkin dilanjut nanti ya Kang ya. Paling gini, ini saya selesain dulu nih untuk si kerangkanya. Jadi nanti minggu depan kita mulai ngasihin CSS-nya gitu. Nanti saya kasihin file kerangkanya ke teman-teman itu di Telegram. Paling gitu sih. Oke, baik.
Terima kasih jazakumullahu khairan katsiron Kang Hilman atas waktu dan ilmunya. Sungguh sangat bermanfaat ya teman-teman ya, apalagi buat yang baru belajar nih, baru mulai. Kita baru 1 minggu masuk perkenalan gitu kan. Minggu kedua udah langsung ngoding. Wah, mantap, mantap, mantap. Tapi jangan patah semangat ya teman-teman, karena untuk di bidang ini emang kita perlu dituntut untuk belajar ya setiap harinya, karena emang itu kan sudah kewajiban manusia ya, belajar setiap hari. Cuman ya khusus bidang ini kita belajar lebih. Nah mungkin setelah ini mungkin ada sesi pertanyaan ya, sesi tanya jawab. Mungkin dikasih waktu 5 menit lah mungkin. Kalau ada yang ingin bertanya boleh diacungkan tangannya. Nanti saya arahkan kepada Kang Hilman. Pertanyaan seputar materi hari ini. Maka mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Oh tadi ada dari Kang Raka. Tadi Kang Raka goals-nya nanti punya portfolio pribadi. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi masing-masing dari kita dapat skill baru, ilmu baru, kita bisa bikin web portfolio pribadi gitu. Minimalnya bisa tampil di laptop masing-masing gitu ya. Sebelum tampil ke seluruh dunia, mungkin tampil di Ya, laptop betul. masing-masing. Kita goals-nya itu membuat portfolio, tapi harapannya yang lebih tepatnya itu ketika kita udah membuat portfolio, coba ATM, amati, terus modifikasi dan implementasi gitu. Jadi dimodif lagi gitu. Entah itu image-nya, color-nya dan lain sebagainya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kang Hilman atas tambahannya. Mungkin cukup kali ya, nggak ada pertanyaan atau apa? Oh ada nih Kang Raka lagi. Kalau menyesuaikan codingan dari Figma, apakah ada aturannya? Soalnya basicnya di desain Figma aja. Maka mungkin Kang Hilman mau langsung menjawab. Kalau misalkan codingan dari Figma, apakah ada? Iya, betul. Pasti ada penyesuaian coding. Jadi ketika diimplementasi kan ada ya di Figma ke code Figma itu di generate terus langsung di deliver ke Visual Studio Code. Kadang suka ada rancunya gitu. Jadi mau nggak mau kita dirapihin lagi gitu. Ada kayak gitu. Betul. Sedikit tambahan juga mungkin ya. Biasanya emang kadang di Figma ada yang desainnya. Biasanya kan ada plugin kan ya di Figma, ada plugin untuk convert design to HTML, CSS gitu kan. Karena ada yang kalau nggak salah itu desainer juga harus benar gitu ya, ngedesain di Figma-nya. Kadang kalau nggak betul strukturnya ketika diekspor, hasilnya betul, cuman mungkin struktur HTML-nya kacau. Nah, itu juga bisa jadi PR juga gitu kan untuk front end-nya. Itu kalau kita menggunakan metode ekspor. Tapi yang kebanyakan itu kita langsung lihat aja desainnya, kayak ngelihat gambar gitu kan. Jadi dari desainer Figma mungkin di screenshot atau cukup kasih live-nya, nanti front end yang biasa ngoding gitu kan, langsung lihat aja desainnya gitu. Atau ngelihat ukuran pixelnya, spasinya berapa, size-nya berapa kayak gitu. Nah, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan lagi dari yang lainnya di sesi malam ini. Tidak ada ya, cukup ya. Nah, mungkin sebelum mengakhiri sesi malam ini, mungkin kita akan ada sesi screenshot bersama, foto bersama. Mungkin diharapkan sama teman-teman sekalian bisa open cam. Open cam dulu sebentar, kita screenshot bahwa ini dokumentasi ini calon-calon programmer di Pemuda Persis gitu loh, maksudnya gitu. Lanjut. Oh, mantap. Gitu. Yang penting minimal kita sudah berikhtiar. Kalau memang ini jalan ninja kita untuk ngoding, maka silakan kita akan bantu antum bisa sampai bisa insya Allah. Tapi kalau misalkan ini kayaknya Kang ini bukan jalan ninjaku,
Nah, nggak apa-apa, masih banyak jalan menuju Roma gitu. Gitu, ikhwan fillah. Iya, 1001 cara menuju Ya, Roma. banyak. Ini mah cuma dalam salah satu ikhtiar PP Pemuda Persis dari Kominfo, misalkan ada yang pengen belajar, misalkan di Pemuda Persis ge aya nu ngoding gitu, maksudnya teh ada yang bisa, yang suka IT, mari kita join. Jadi nanti kita akan launching juga by the way mengenai Persis Lab ya. Ini aneh bocoran spoiler bahwa di Pemuda Persis mungkin nanti istilahnya ada yang resminya ada Persis Lab gitu ya, khusus komunitas IT gitu di Jamiah Persatuan Islam. Oke, siapa yang belum share screen? Open cam, Ganti background, oke, monggo. Heeh. Kita open cam dulu teman-teman. On cam heula sekedap. Buat Sang ngecek sadayana juga ya. bisi AI ya, nu joinnya bisi Ya, bisa AI. AI, ya man, sinti bisa robot. Gerak. Kayaknya backgroundnya orang sama cantik. Kang Hendy. Oke, backgroundnya mana ya? Wait, kayak anak. Menuju sosialisasi TNI di Garut, di Banten. Oh, mantap. Wait, orang samikeun. Ingin wait, mana. Woi, mana siji lain? Mana ya tadi teh? Mana ya tadi tehnya? Aduh. Allahu Akbar. Oh iya meren. Awis nih ya lah tuh. Oke. 1, 2, 3. Oke, tah hiji tah. Wait. Nanti workshop. Sekali deui. Menu pamanukan tah aya nya Aldo, Silmi, uyos lah tah aya. 1, 2, 3. Oke. Intinya atur nuhun sekali deui. Ana salaku Kominfo PP Pemuda Persis. Sekali deui ane ngemutan kasadayana harus sabar dan istiqomah karena kalau mendaki gunung itu gampang, mungkin banyak orang yang mendaki gunung ribuan ya. Oleh karena itu, karena butuh perjuangan dan usaha yang keras, ikhtiar, celengan rindu, lamun eta mah ulam lain celengan sabar, ulang. Namun cik prisa besarima pan celengan rindu harus banyak, tak orang mah lanes. Harus besar celengan sabar dan istiqomah, insyaallah menjada wajada. Insyaallah kita jadi pelanjut komunitas PP Pemuda Persis tentang ID yang akan mengakselerasi pergerakan di Jamiah khususnya di bidang IT. Oke, sekali lagi terima kasih, syukran kasiron. Pertemuan selanjutnya akan terus kita sampai insyaallah sampai September. Mudah-mudahan sekali lagi ini baru 2 perjalanannya. Semangat, takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya teman-teman.